warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Zakia Nurlayuli dengan NIM 220210404096 dengan anggota kelompok saya Dea Lesti Setiaweni dengan NIM 220210402093. Saya Rara Amelia Pramesti dengan NIM 220210402091. Saya Ahmad Abirul Nofal Shihab, NIM 220210402133. Saya sebagai host dalam video ini akan memaparkan inovasi pembelajaran dengan judul Inovasi Pembelajaran pada Materi Teks Cerita Hikayat Kompetisi Dasar 3.7 Peminatan dengan menggunakan media video animasi dan kuisis guna untuk mengurangi rasa bosan pada siswa SMA 1 Trawas. Adapun inovasi yang kami angkat yaitu dilatar belakangi oleh yang pertama, tenaga pendidik yang berada di SMA 1 Trawas menggunakan metode ceramah sehingga murid cepat bosan, terlebih lagi pada saat pembelajaran materi teks hikayat pada siang hari. Dan yang kedua yaitu tenaga pendidik yang berada di SMA 1 Trawas berusia lanjut sehingga mereka kurang bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Maka dengan permasalahan tersebut, kelompok kami memberikan inovasi. Yang pertama, guru akan membuat serta memberikan video animasi pembelajaran yang mana siswa akan merasakan diajarkan langsung oleh guru. Dan video animasi tersebut akan diunggah di YouTube sehingga siswa dapat menonton video tersebut berulang kali. Adapun video animasi yang dibuat oleh guru yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu, dengan harapan kegiatan kita akan diberikan kelancaran. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Alhamdulillah siswa sekalian, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai cerita hikayat. Hikayat mirip dengan cerpen ataupun novel, yaitu jenis prosa atau karya sastra berbentuk cerita yang tidak menggunakan rima. Hikayat adalah cerita klasik Melayu yang mencirikan unsur penceritaannya dengan kejadian-kejadian yang mustahil dan kekuatan luar biasa dari para tokohnya. Dengan membaca hikayat, kita bisa mengambil pelajaran hidup yang positif agar menjadi manusia yang lebih baik dan bijaksana. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lainnya. Hikayat memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, terdapat kemustahilan dalam sebuah cerita. Yang kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Yang ketiga, anonim. Yang keempat, istana sentris. Dan yang terakhir, menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Sebenarnya, selain karakteristik di atas, hikayat juga mempunyai ciri khusus lainnya dalam hal penggunaan bahasanya. Materi kedua yaitu cara memahami isi dari sebuah hikayat dengan menggunakan metode 5W1H, yaitu siapa tokohnya, apa yang dilakukannya, bagaimana ia melakukan, dan dengan siapa ia melakukan, di mana ia melakukan, apa hasil dari yang dilakukan, dan sebagainya. Setelah mengetahui cara memahami isi cerita hikayat, materi selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita hikayat. Tetapi sebelum membahas nilai-nilai dalam sebuah hikayat, ketahui dulu perbedaan antara nilai dengan amanat. Apa sih nilai dan amanat? Amanat adalah sebuah pesan yang akan disampaikan pengarang lewat karyanya. Sementara nilai-nilai adalah tuntunan perilaku atau hidup seseorang. Oleh karena itu, nilai-nilai biasanya tampak pada karakter tokoh cerita tersebut.
Berikut ini nilai-nilai dalam hikayat yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan baik, buruknya sikap atau perbuatan tokoh dalam sebuah cerita hikayat. Dan yang kedua, nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan nilai kehidupan di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan atau hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang keempat yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah yang berhubungan dengan sikap dan tata laku oleh seseorang melalui upaya pengajaran dan latihan. Yang kelima yaitu nilai budaya. Nilai budaya yaitu nilai yang berhubungan dengan adat istiadat dan kebudayaan suatu daerah yang mendasari suatu cerita hikayat. Itulah tadi penjelasan dari materi teks hikayat. Terima kasih, materi kita pada pagi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat membantu kalian semua dalam mempelajari materi hari ini. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Inovasi yang kedua yaitu guru mengajak siswa untuk menonton video cerita hikayat, yang mana video cerita hikayat tersebut berdurasi kurang lebih 5 menit. Adapun video cerita hikayat tersebut adalah sebagai berikut. Di suatu hari, di negeri jauh yang bernama Kerajaan Bintan, di sebuah rumah sederhana yang berdiri di pinggiran sungai Duyung, hiduplah seorang anak yang bernama Hang Tua, putra dari Hang Mahmud dan ibunya bernama Dang Merduati. Pada suatu malam, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tua. Kemudian Hang Mahmud terbangun dan mengangkat dan memeluk Hang Tua. Suatu ketika, Hang Tua dan keempat sahabatnya berhasil mengalahkan 4 perompak yang menyerang Tuan Bendahara. Tuan Bendahara kemudian mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Tuan Bendahara kemudian melaporkan tentang kehebatan mereka kepada Baginda Raja Shah Alam. Baginda Raja pun ikut merasakan kagum dan juga mengangkat mereka sebagai penjaga di istana. Saat mereka berada di istana, mereka sangat disayangi oleh Sultan. Ketika Raja Malaka yang ditemani prajurit terbaiknya, Hang Tua dan sahabatnya pergi ke Majapahit untuk mengamar anak Raja Majapahit, yaitu Raden Galuh. Selama di Majapahit, Pati Gajah Mada yang tidak suka terhadap kerajaan Malaka mencoba membunuh prajurit yang terkenal gagah dan berani, yaitu Hang Tua. Berbagai cara Pati Gajah Mada membunuh Hang Tua, tetapi selalu gagal. Seorang Tomang Sari yang sakti pun tetap dapat dikalahkan oleh Hang Tua dengan diambil kerisnya. Hang Tua pun diberi gelar dengan Laksamana. Hang Jebat yang masih iri terhadap Hang Tua dan dia mengetahui bahwa di antara Hang Tua dan Tun Teja saling mencintai. Hang Jebat pun menjebak Hang Tua dan Tun Teja di depan Raja Malaka. Raja Malaka pun marah besar dan menghukum mati keduanya dengan tuduhan berzina. Akan tetapi hukuman itu tidak dijalankan. Tuan Bendahara yang sangat menyayangi Hang Tua menyembunyikan Hang Tua di sebuah hutan di hulu Malaka. Diangkatlah Hang Jebat menjadi Laksamana kerajaan Malaka. Hang Jebat melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Malaka yang rajanya berubah menjadi raja yang berbuat sewenang-wenang. Hang Jebat pun mengambil alih kekuasaan istana. Raja Malaka berlindung di rumah Tuan Bendahara dan mengaku menyesal karena telah membunuh Hang Tua. Akhirnya, buka rahasia bahwa sebenarnya Hang Tua belum mati. Hang Tua dibebaskan dan diperintahkan untuk membela raja.
Inovasi yang terakhir yaitu guru memberikan soal melalui aplikasi Quizizz sebagai evaluasi atas pemahaman siswa tentang materi cerita hikayat. Adapun cuplikan soal melalui aplikasi Quizizz yang telah guru buat yaitu sebagai Evaluasian berikut. siswa melalui aplikasi Quizizz yaitu seperti ini. Soal-soal tersebut dibuat langsung oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mengapa melalui aplikasi Quizizz? Karena siswa zaman sekarang lebih menyukai hal-hal yang berbau dengan digital, yang membuat siswa tidak bosan. Melalui soal-soal ini, guru akan mengetahui siswa mana yang sudah paham dan siswa mana yang belum paham. Karena melalui aplikasi ini, guru akan mengetahui nama-nama siswa yang menjawab. Demikian pemaparan inovasi pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.